Shalom. Kita mau beribadah pada siang hari ini. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh hadir di tempat ini. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami serahkan semuanya ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir lewat Roh-Mu yang kudus melawat kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom semua warga kerajaan. The source of our authority comes from heaven in the name of Jesus. Dan satu pelajaran yang luar biasa adalah di dalam kehidupan seseorang yang non-Yahudi. Bahkan dia itu orang Romawi dan seorang captain, seorang centurion yang menjadi perwira atau panglima komandan dari 100 tentara. Ya. Dan saudara yang kasih ampun Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini punya kuasa yang luar biasa, ya. Karena apa, saudaraku? Dia mengerti tentang otoritas. Dia memanggil Yesus Lord. Perhatikan itu, saudara. Dia tidak manggil Yesus Sir, Tuan. Dia manggil Yesus Lord, Kyrios. Kita tahu kalau seseorang tidak memanggil hanya Caesar yang boleh dipanggil Lord. Di luar itu, mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tapi dia mengenali sumber otoritas. Sebab pasti karena dia di Kapernaum, mungkin dia dapat laporan atau dia melihat sendiri ada seseorang bernama Yesus yang asal dari Nazaret bisa menghentikan badai dan menghentikan ombak langsung berhenti. Karena itu dia berkata, hambaku sedang menderita, tolong datang ke rumahku dan sembuhkan dia. Pada saat itu saya mau beritahu, kalau kita itu bergerak dengan kasih kepada orang menderita, itu akan mengakibatkan Yesus mau datang ke rumah kita. Maksudnya kasih akan menuai kasih, compassion menuai compassion. Dan pada saat itu dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Otoritas mengerti kingdom order. Dan dia berkata, say just one word. Katakan satu kata saja. Sebab saudaraku dia berkata, I'm a man under authority. Aku seseorang di bawah-bawahan. Sebab di atas dia masih ada letkol, masih ada kolonel, mungkin dia mayor. Ya. Dan kita tahu dalam ketentaraan itu, maka ranking itu sangat penting. Dan dia berkata, aku juga punya bawahan. Aku berkata pada tentara di bawah aku, pergi apa? Pergi berperang. Maka dia pergi. Tapi kepada hambaku, tak suruh berperang. Tak suruh ngangkat barang. Dia mengerti batas-batas, saudaraku. I'm a man under authority and I have men under me. Jadi otoritas itu karena pendudukan diri. Yesus marvel. Yesus terkagum-kagum. Saya mau beritahu saudara, dia Tuhan kok bisa kagum ya? Dia berkata, tidak kudapati iman sebesar ini bahkan di kalangan orang Israel. Kalau orang Israel mulai dari bapaknya dong, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Banyak orang tidak mengerti ini. Dan karena itu di dunia ini justru yang bergerak adalah spirit of rebellion. Roh pemberontakan. Saudara, orang ini berkata, I'm a man under authority. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya selalu menundukkan diri pada otoritas. Sebagai contoh di dalam organisasi Gereja Betel Indonesia, maka saudaraku, saya harus tunduk kepada pengurus badan, pengurus daerah di sini. Ya, saya harus menundukkan diri. Kita mengerti tentang otoritas. Hanya orang yang menundukkan diri akan mendapatkan otoritas. Coba periksa kehidupan saudara. Kenapa saudara tidak mengalami mujizat? Yesus berkata, karena perkataanmu ini hambamu sembuh pada jam itu juga. Bagaimana menerima mukjizat? Percaya Yesus adalah Lord. Percaya dia punya all authority. Yesus berkata, segala otoritas
segala otoritas kepadaku di langit, di bumi, saya tambahin di bawah bumi juga kan. Kuasa-kuasa kegelapan dunia orang mati itu telah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam namanya we will do great things. God bless you all. Sumber otoritas kita sudah jelas. Bukan manusia, bukan organisasi, tapi Sang Raja. Warga negara kerajaan, you have that authority. God bless you. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Amin. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Hari ini kita ada di penghujung di bulan ini ya tuh. Di bulan April, akhir minggu terakhir. Tidak terasa, sangat cepat waktu berlalu Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan selalu kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Janji-Mu ya Tuhan menolong
Sekali lagi kami mau katakan dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes Lord. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, dan kami percaya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, penolong yang setia. Haleluya, haleluya, Jesus. You are an awesome God. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Berbicara buat kami Tuhan, siang hari ini kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu supaya melalui kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan. Dan kami dituntut untuk menuju kepada destiny kami. Terima kasih dengan hati yang terbuka, dengan penuh ucapan syukur, dengan antusias. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati melalui firman-Nya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa kembali ada di tengah-tengah saudara. Ya, bisa ketemu kembali dengan teman-teman semua, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan di Rock Makassar ini. Dan saya selalu exciting untuk bisa ke tempat ini. Apalagi ada Funam ya. Wis, mantap ya. Samidu. Samidu. Catat mi dulu. Itu Pak Hans, itu apa namanya, tagline-nya Pak Hans itu saudaraku. Kalau ke Funam itu kata-katanya, itu password-nya itu saudaraku. Ya, jadi kalau ke sana itu enggak pernah bayar, dia bilang Samidu, selesai urusan ya. Puji Tuhan. Oke, saudaraku, kita bicara di tema kita di bulan ini adalah the source of authority. Ya, sumber otoritas. Boleh ditampilkan ya, saudaraku ya, materi saya ini sumber otoritas. Ayatnya saya percaya sudah sering membaca ayat ini beberapa kali di bulan ini, selalu ayat ini saudaraku penekanannya supaya masuk di dalam hati kita. Berkali-kali diucapkan supaya tertanam, tertancap, termeteraikan. Sehingga pada akhirnya setelah kita melewati satu bulan ini dengan tema yang sama, hidup kita diubahkan. Setuju katakan amin. Ya. Injil Matius 28 ayat 17-18 dikatakan begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, katakan segala kuasa. Di sorga dan di bumi. Nah saudaraku, saya mau sampaikan begini, kenapa ada orang ragu-ragu, takut, khawatir, cemas. Padahal mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka dimuridkan langsung, mereka menjadi saksi mata dari semua kejadian dahsyat yang luar biasa yang dikerjakan Yesus di tengah-tengah mereka.
Mereka melihat sendiri, mereka mendengar sendiri pengajaran Yesus, peristiwa yang ajaib terjadi, kematian dan kebangkitannya terjadi, saudara. Bukan apa kata orang, tapi mereka ngalami sendiri. Tapi tetap dikatakan di ayat ini, saudaraku ya, ada beberapa orang yang ragu-ragu. Spesial khusus kepada yang ragu-ragu di Tuhan menghampiri mereka. Sebab Tuhan tidak mau ada di antara kita yang ragu-ragu di dalam mengiring Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin ya. Kenapa mereka bisa ragu-ragu, saudaraku dikasih Tuhan ya. Haleluya. Nah, saudaraku, ragu-ragu, cemas, khawatir, takut, tidak percaya diri, semua itu bersumber pada pikiran kita sendiri. Selama kita semua berpikir fokusnya kepada diri sendiri, maka saya akan pastikan saudara akan melihat kelemahanmu, keterbatasanmu, kekuranganmu, semua yang ada dalam diri kemanusiaanmu. Quote-to-quote-nya itu saudaraku, semua yang ada dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Selalu akan saudara kita dapati ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak keterbatasan, ada begitu banyak perkara-perkara saudaraku yang bisa menghambat pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Itu adanya dalam diri kita. Oleh sebab itu orang yang takut, cemas, ragu-ragu, khawatir, tidak percaya diri, pasti bersumber pada dirinya sendiri, bukan pada Tuhan. Amin. Yang dilihat dirinya sendiri. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pola pikir kita yang ada dalam pikiran kita ini itu menjadi sumber ekspresi kita. Apa yang kita pikirkan itu yang muncul di permukaan. Orang yang sedih hatinya pasti bisa terbaca di raut wajahnya. Betul ya? Orang yang gembira hatinya, sukacita, orang lain bisa lihat ini orang lagi seneng, lagi sukacita. Kelihatan di raut wajahnya, di ekspresi bahasa tubuhnya, body language-nya kelihatan, saudaraku. Ekspresi daripada kehidupan kita itu semua terpancar keluarnya dari dalam hati, dari dalam pikiran kita, saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan di Amsal 23 ayat 7, saudaraku, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. King James menerjemahkan begini, for as he think in his heart, so is he. Seperti yang dia pikirkan di dalam pikirannya, demikianlah ia. Kalau sudah berpikir besar seperti pola berpikirnya Yesus, kita akan jadi seperti itu. Kalau kita berpikir sebaliknya, kita ini kecil, tidak berdaya, tidak berarti, tidak bisa buat apa-apa. Kita ini orang yang tidak berguna, saudaraku, maka demikianlah kita. Nah, oleh sebab itu pola pikir kita penting. Katakan bersama saya, pola pikir saya penting. Sekali lagi, pola pikir saya penting. Ya, nah oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dari pola pikir inilah Tuhan Yesus mau mengubahkan hidup kita. Nanti kita pelajari pelan-pelan, oke? Di dalam Roma 12 ayat 2, sudah hafal ayat ini, saya percaya saya sering baca ayat ini. Ini ayat pertobatan kita, perubahan pola pikir kita, ini metanoia kita. Ini turning point kita di sini, saudara. Di Roma 12 ayat 2. Dikatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Katakan berubahlah. Katakan berubahlah. Oleh pembaharuan budimu, selanjutnya sudah baca sendiri. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, diterjemahkan dengan bahasa Inggris di dalam Alkitab NLT, diterjemahkan begini. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi biarlah Tuhan itu mengubahkan hidupmu menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru dengan cara mengubah pola pikirmu. Jadi pola pikir kita itu bisa mengubah hidup kita. Ekspresi dari pola pikir kita ini memancar keluar. Ini yang dibaca oleh orang lain. Buah dari pertobatan kita itu dikenali dan dilihat, dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Nah itu munculnya bersumbernya dari pola pikir kita. Oke? Nah itu sebabnya pola pikir ini penting, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, haleluya. Nah kita lihat begini, saya turun ke bawah boleh ya? Nanti yang syuting bisa ikuti saya ya. Saya mau agak sedikit tunjuk-tunjuk begini ya. Ya, jadi mumpung di depan saya ada Pak Hence nih ya, Ketua Departemen Pengajaran. Jadi agak seperti begini kan kayak dosen gitu loh kira-kira.
Nah, saudara lihat di sini Ibrani 8 dan Ibrani 10, Ibrani 8 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 16, itu menekankan bahwa di dalam pikiran kita itu Tuhan meletakkan hukum-hukumnya. Di mana Tuhan itu meletakkan firman-Nya, saudaraku dikasih Tuhan, di otak kita. Tapi Alkitab itu menuliskan bahwa dia itu juga menuliskan, mengukir di hati kita. Jadi sesungguhnya yang namanya hati, yang namanya akal budi, itu di sini semua. Tapi seringkali supaya membedakan, kita seringkali bilang begini, aduh hatiku terasa enggak enak, perasaanku rasanya enggak enak. Yang dipegang dada, betul ya? Enggak ada lagi perasaan enggak enak, lagi sedih, itu yang dipegang dengkul kita, ini enggak ada. Perasaanku enggak enak, enggak ada. Tapi selalu di sini, betul ya? Rasanya hatiku kok. Saudara lihat di sini, bahwa yang di dalam sini, jantung, liver, paru-paru, ya, semua organ tubuh yang ada di dada, di lambung, di perut kita ini tidak mengolah data. Nangkep ya? Yang mengolah data tuh di sini. Itu sebabnya ada yang namanya di sini tuh ada yang namanya kreativitas, intuisi, seni, kreasi, feeling, perasaan. Aku rasanya senang sekali. Wih, aku jatuh cinta loh sama dia. Wih, itu tangannya begini, saudaraku, ya kan? Jatuh cinta. Padahal yang ngolah data di sini. Kita suka sama seseorang yang diolah di sini. Ngolahnya. Nangkep ya? Kemudian kita dalam pendekatan kita menyampaikan yaitu apa yang menjadi isi hati kita, sebetulnya mengolahnya itu semua di sini. Dengan kreativitas, dengan perasaan, imajinasi, semua di sini. Membayangkan orang yang kita kasih, yang kita cintai seperti apa, ya, kemudian kita berekspresi dengan dia seperti apa, itu yang mengolah sebelah sini. Betul ya? Right brain. Nih. Sementara yang sebelah kiri itu ada analisa, ada logika, ide, fakta, matematika, dan semua training-training, semua yang pernah kita alami dalam hidup ini semua diolah di sini. Tetapi kita tahu, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16 ini berbicara mengenai tempat Tuhan berbicara, tempat Tuhan meletakkan firman-Nya, tempat Tuhan menaruh hukum-hukumnya, semua di sini. Nah, oleh sebab itu siapkanlah akal budimu. Kita mesti mempersiapkan otak kita semua, kiri kanan kita semua, hati dan pikiran kita itu supaya kondusif menjadi tanah hati yang subur. Menjadi tanah yang subur supaya ketika firman diberitakan, benih firman ditaburkan, itu mendapat tempat yang terbaik. Di sini. Hal pertama apa yang membuat firman tidak bisa bekerja? Hal pertama apa yang membuat firman tidak bisa berakar dan bertumbuh? Otak kita. Belum apa-apa kita sudah menolak. Belum apa-apa kita sudah pandang sebelah mata, underestimate. Ini siapa yang khotbah ini? Alah dari Lumajang sebelah mana enggak jelas gitu. Otak kita sudah mulai mengadakan penolakan. Kemudian ada yang firman disampaikan, kemudian otak kita mengolah, bilang gini, alah ini enggak masuk akal. Ini enggak bisa ini. Saudaraku, mulailah kita mengadakan penolakan. Di mana? Di otak kita. Karena kenapa? Karena yang mengolah data itu di sini. Kenapa kok kemudian ketika ada sesuatu yang mengganggu, hati kita ikut berdebar-debar. Benar ya? Misalnya yang jatuh cinta sama pasangannya. Masih ingat kan rasa itu? Rasa yang dulu pernah ada. Widuh. Cheers, aku ya. Rasa yang dulu pernah ada sampai sekarang harus ada dong, ya kan? Ya toh. Nah itu kan rasa seperti berdebar-debar di sini kalau mau ketemu dia. Waduh, ini bisa berkeringat dingin, berdebar-debar. Ya, karena dulu saya waktu pacaran sama istri saya modalnya sangat minim, saudaraku. Saya kalau ke rumahnya dia itu, saudaraku dikasih Tuhan, setirnya itu kenceng. You know orang Jawa bilang kenceng, lurus begini. Alias naik motor. Zing, gitu saudaraku ya. Sementara saingan-saingan saya, saudaraku, setirnya bunder-bunder. You know bunder-bunder artinya apa? Naik mobil men. Saya paling 200 cc paling besar naik motor. Mungkin juga lebih kecil lagi. Yang sana setirnya bunder 2000 cc. Kadang-kadang kalau motor lagi enggak ada bensinnya, lagi ngadat, saya naik yang 2 cc. 2 cc gimana Pak? Sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Alias genjot, saudaraku. Naik becak. You know naik becak? Makassar enggak ada becak ya?
Oh 3 sisi. 3 sisi. Itu yang terjadi, tapi kalau saya sudah ketemu dia, rasanya seneng banget, kayak keluar sayapnya bisa terbang-terbang begitu, saudaraku. Udah pacaran kita murah-murah aja, ya. Paling pandang-pandangan, tarik-tarian, taplak meja gitu, seneng ya setengah mati. Ditarik sana, ditarik sini, ditarik sana. Wah, hati itu rasanya berbunga-bunga, saudaraku. Bener gak sih? Ya kan? Sesuatu yang sederhana dimakan, dinikmati dengan kekasih hati, saudaraku. Semua jadi nikmat, semua jadi indah. Betul gak? Iya Pak, iya. Iya, saudaraku ya. Ternyata semua itu diolah di sini. Kemampuan, dengar baik-baik. Ini, it is good. Perhatikan ya. Kemampuan Anda mengolah kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Itu akan membuat hidupmu istimewa, extraordinary. Kalau kamu punya kemampuan mengolah ini. Semua ini penting. Nangkap ya? Yang ngerti katakan yes. Nah oleh sebab itu saudaraku, otak kiri ini untuk mengontrol, mengatur hidup kita. Dan ini dipakai untuk to know God. Baca buku, baca Alkitab, dengerin hamba-hamba Tuhan khotbah, saudaraku. Buka wawasanmu lebih luas. Ya, belajar dari orang lain dengan menambah pengetahuan wawasan kita. Itu kemudian untuk belajar tentang Allah. Gunakan ini. Tapi juga tidak cukup cuma sekedar to know God, karena kita juga harus to love God. Hanya dengan mengasihi Tuhan, maka Tuhan tuh menyatakan dirinya. Mau sehebat apa sih, mau sepandai apa sih kita ini untuk bisa menghampiri Allah? Tidak bisa. Hanya pada waktu kita menghampiri dengan rasa kasih, maka Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Nah itu sebabnya kiri kanan kanan kiri akan terus Tuhan pakai. Kejadian, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya terpakai. Gimana ketika sudah baca kitab Wahyu? Dari dalam laut keluar seekor naga. Ada kepalanya, tanduknya, mukanya seperti manusia, badannya seperti singa. Bayangin coba ayo. Kita bayangin tuh. Kalau dengan otak kita yang sebelah kiri, saudaraku dikasih Tuhan, kita nggak bisa terima itu yang seperti itu. Tapi kalau kita menerima dengan yang satunya, dari sebelah kanan, kita bisa mampu menerima. Apalagi kalau Daud lagi nulis Mazmur itu. Wih, kita bayangin. Dari mana kedatangnya pertolonganku? Iya kan? Lembah, bukit, semuanya saudaraku dia tuliskan puisi-puisi Mazmur itu luar biasa. Itu dua-dua kita pakai. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, pola pikir kita penting. Katakan bersama saya, pola pikir saya penting. Oke, lanjut ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kenapa penting? Jack Ma ini praktisi di marketplace, ya, saudaraku ya. Dia berkata begini, seseorang yang tidak bisa mengubah pola pikir, maka dia tidak akan bisa mengubah apapun. Apa yang terjadi di luar ini, dimulai dari apa yang ada di dalam sini. Dari pola pikir ya, oke? Saya bawa saudara semua untuk ketemu begini, bahwa dari brain memory, ya, otak kita diisi dengan semua pengetahuan, firman, dan semua pengalaman hidup kita. Semua pemikiran, semua perencanaan, semua dari sini. Oke, nangkep ya? Ini namanya brain memory. Katakan bersama saya, brain memory. Oke, brain memory ini harus diterjemahkan dan dilakukan dalam kehidupan kita, sampai yang namanya kebenaran ini, yang ditaruh oleh Tuhan dengan hukum-hukumnya, memenuhi otak kita, hukum-hukum Allah dituliskan di sana, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju katakan yes. Ya, kebenaran itu harus jadi gaya hidup kita. Setuju katakan yes. Oke, nangkep ya. Jadi dari brain memory, perhatikan ini, brain memory harus diubah, diolah, diubah menjadi muscle memory. Oke. Dari apa yang ada di sini, saudara belajar, saudara punya pengalaman keintiman dengan Tuhan, semua kebenaran firman, kemudian saudara mulai perintahkan otot-ototmu, syarafmu, seluruh anggota tubuhmu, melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari, sampai saudaraku, itu menjadi sebuah refleks. Seperti ketika begini, ayo kita makan yuk.
Nggak perlu dipikir lagi caranya nyendok, pakai sendok, kemudian makanan di sendok, kemudian masuk mulut, itu kan nggak perlu mikir lagi kita. Itu sudah jadi muscle memory. Nangkep ya? Bisa ngerti ya? Sudah enggak mikir begini, ya apa caranya makan ini? Enggak gitu lagi. Sudah tahu kok, kalau mau makan tinggal begini nih. Kenapa? Dari kecil sudah dibiasakan. Ambil makan sendiri, masuk ke mulutnya dan sebagainya. Brain memory, kebenaran yang ada di sini, semua to know God and to love God yang ada di sini, harus diekspresikan melalui kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi gaya hidup kita sehari-hari dengan cara begini. Transfernya dari brain memory ditransfer sampai ke dalam muscle memory. Muscle memory itu akan menjadi sebuah refleks, sesuatu yang saudara dengan seketika saudara bisa lakukan. Saudara ketemu orang, saudara langsung bilang nih, shalom, puji Tuhan. Itu enggak pakai mikir lagi. Itu sudah refleks, itu sudah gaya hidup kita. Oleh sebab itu saudara perlu perhatikan bahwa ini perlu diterjemahkan dari brain memory sampai jadi muscle memory. Dari pengetahuan, dari pengalaman pribadi, yang tadinya itu pribadi harus keluar terekspresikan menjadi garam dan terang dunia. Menjadi hidup yang berdampak, dibaca, dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Menjadi pribadi yang memberi pengaruh bagi orang lain melalui hidup kita. Anggap ya? Sekarang kita dengerin, ini praktisi di akademis, Carol Dweck, ya, dia psikologis dari Stanford University bilang gini, pintar yang kita butuhkan bukanlah pintar yang telah selesai, yang sudah selesai, melainkan pintar yang selalu mau belajar bertumbuh, selaras serta mampu menerima pembaruannya. Katakan amin, ya, oke. Jadi begini, saudaraku, ternyata dalam pertumbuhan pola pikir kita itu ada dua hal. Yang pertama itu fixed mindset. Yang kedua itu grow mindset. Kalau yang fixed mindset itu sudah berhenti. Enggak mau belajar, enggak mau berubah, enggak mau berkembang. Ya, yang dianggap itu benar, ya sudah, enggak peduli orang lain ngomong apa, pokoknya benar ini sudah. Enggak mau berubah. Kebenaran yang tidak mau berubah. Ya, sesuatu yang dia pikirkan bahwa aku sudah benar gini. Dinasehati, dikasih tahu, diberikan kebenaran, dibukain saudaraku tentang kebenaran seperti apa, tetap enggak mau terima. Kayak ada selubungnya, tertutup. Itu namanya fixed mindset. Bagaimana dengan grow mindset? Grow mindset itu sesuatu pola pikir yang mau berkembang, mau belajar, mau berubah untuk sesuatu yang baik dan benar. Amin. Ya jangan seperti Kristen progresif tapi, oh ini progresif Pak, grow Pak, iya ngawur itu. Salah itu nanti ya kan. Kok bisa ngawur, kok bisa salah? Nah nanti Pak tanya Pak Hence, ya itu urusannya Pak Hence itu ya. Bagian pengajaran urusannya beliau ya. Tapi saudaraku prinsipnya adalah kita mesti mau berubah. Kenapa kita mesti mau berubah? Karena saudaraku dikasih Tuhan, kita ini akan melalui sebuah proses dan progres. Supaya kita semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Ini tujuannya, ini targetnya. Nah di dalam perjalanan kita dari titik ini sampai kepada keserupaan dengan Kristus, ada banyak proses yang kita harus alami. Harus ada yang mau dilepaskan dan dibuang. Ada seorang seniman pahat yang luar biasa namanya Michelangelo. Tahu ya, bikin patung keren banget. Orang-orang kagum dengan karyanya. Pak, Anda kok bisa bikin patung bagus begini? Idenya dari mana? Patungnya keren banget, ini semua karya-karya seni yang masterpiece. Semua kelas dunia, keren banget. Michelangelo tahu jawabannya seperti apa? Yang keren bukan saya. Yang keren itu batu ini. Loh kok bisa? Aku lihat batu ini dari dalam batu yang besar ini, aku melihat sebuah potensi keindahan yang luar biasa. Tugasku apa? Tugasku hanya membuang yang tidak perlu. Pakai pahat, dipukul, dilepasin, ya buang. Sehingga terbentuklah kepala, terbentuklah kemudian tangan, badan,
ada mungkin sayapnya atau apapun. Ternyata potensi itu ada di dalam dirinya. Batu itu. Tugasnya Michelangelo mengeluarkan potensi dari dalam batu itu, menampilkan keluar menjadi sebuah karya seni yang indah luar biasa. Yang tadinya sudah ada di dia, bukan dari Michelangelo. Nangkap ya saudara ya? Bisa paham? Yang ngerti katakan yes. Nah sekarang dengar baik-baik. Di dalam diri saudara dan saya, itu ada potensi yang luar biasa. Yang indah, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Nah saudaraku, dosa menutupi semuanya ini. Jadi keindahan yang ada dalam diri kita ini tertutup dengan semuanya itu. Nah kemudian Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Yang dilakukan Tuhan Yesus tidak membentuk kita lagi, saudaraku, seperti apa yang dia mau. Dia cuma mengeluarkan potensi kita. Nah pada waktu kita dikeluarkan potensi kita karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia, perhatikan dengan tujuannya masing-masing. Nangkep ya, saudara dan saya, semua masing-masing kita punya tujuan ilahi. Divine destiny dari Tuhan. Itu yang tidak perlu dibuang sama dia. Ini tidak perlu, ini menghalangi. Ini bisa merusakkan tujuan ilahi dalam diri kita. Dibuang sama dia, itu yang dikerjakan. Sehingga masterpiece-nya itu, bentuk yang asli, yang dari semula dia telah ciptakan, lengkap dengan tujuannya, itu muncul keluar ke permukaan. Nah kalau sebegini kita akan kembali menjadi serupa dan segambar dengan dia. Yang ngerti katakan yes. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, ini pentingnya sumber. Kenapa? Yang di kepala ini sumber. Yesus adalah kepala gereja. Dia sumber otoritas, sumber pengetahuan, sumber segala hikmat, sumber segala kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Di dalam kita, di dalam dia, kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan yes. Oke, puji Tuhan. Nah caranya sekarang. Oke, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 bilang gini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan-raguan. Oke. Dan terus dikatakan melainkan roh yang membagi kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. King James katakan for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Power kita tahu. So, sering kita dengar. Ya, yang namanya dunamis, yang namanya exousia kita sudah sering dengar, kuasa itu. Skip ya. Nah, sekarang yang kedua, love, tahu kita. Kasih 1 Korintus 13 dan sebagainya, agape, ya. Semua kita tahu, Allah itu kasih. Ya, barang siapa percaya dalam dirinya ada Allah, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kasih itu sudah menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena ada Kristus dalam diri kita. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Inilah perintah baru kepadamu. Yaitu hendaknya engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, kasih sudah sering kita dengar. Tapi yang ketiga ini, sound mind ini agak jarang kita dengar. Betul ya? Sound mind ini diterjemahkan dengan sophronismos. Sophronismos ini asalnya dari zoso dan friend. Ya, zoso dan friend ini adalah zoso itu kata kerja. Artinya begini, to save, to rescue, to restore, to preserve, and to protect. Itu kata kerja. Nah pertanyaannya begini, yang di restore, yang di save, yang di rescue, yang di preserve, yang di protect itu apa? Maka ada kata yang kedua yaitu friend. Friend ini kata benda. Yaitu mind dan sense. Otak kiri, otak kanan. Otak kanan, otak kiri. Betul ya? Saudara bisa nangkep, sekarang bisa ketemu benang merahnya. Oke, yang mengerti katakan yes. Oke. Itu sebabnya pikiran kita, akal budi kita, perasaan, imajinasi, semuanya itu harus diprotek, harus diselamatkan, harus direscue, harus direstore, saudaraku. Karena pola pikir kita penting. Ini sumber, tempat Tuhan menaruh kebenaran firman-Nya. Tempat Tuhan mengerjakan perubahan-perubahan kehidupan dalam diri saudara dan saya. Di mana? Di sini. Di otak kita. Oke. Nah oleh sebab itu kita perlu rubah. Kita perlu lindungi, perlu diselamatkan, perlu diproteksi, saudaraku dikasih Tuhan.
ya perlu dipelihara. Jangan biarkan otak kita ini kemudian kemasukan hal-hal yang negatif, yang jahat, yang kotor, yang najis. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga apa yang sudah baik itu jadi rusak. Tidak boleh juga dibiarkan, tapi harus dipelihara. Pembiaran itu merupakan pengerusakan secara diam-diam. Saudara punya rumah, enggak usah diapa-apain, enggak usah ditinggalin, enggak usah dirawat, biarin aja. Nanti rusak sendiri. Enggak usah dirusak, biarin aja. Nanti apa? Rusak sendiri. Anakmu enggak usah dinasehatin, enggak usah ditegur, enggak usah dicintai, enggak usah diperhatikan, biarin aja. Nanti apa? Rusak sendiri. Jadi salah satu hal yang paling saudara mesti pahami, hati-hati saudaraku, yaitu pembiaran. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, sesuatu yang dibiarkan itu pasti akan rusak. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Oke. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang membuat otak kita, hidup kita itu terpelihara? Yang pertama firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan sudah bisa baca, ada beberapa ayat di situ. Saudara lihat ya. Dan ternyata firman itu bisa mengubahkan hidup kita. Orang yang baca firman 2 Timotius 3:16-17 itu kemudian diperlengkapi, diinspirasi, dimotivasi, saudaraku dikasih Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di situ saudaraku bukan cuma sekedar pekerjaan baik. Kalau ergon itu namanya. Ergon ini saudaraku pekerjaan baik yang sumbernya, inspirasinya, motivasinya, kekuatannya, sumbernya dari firman. Ini sama dengan yang namanya Matius 5:16. Biarlah perbuatan baikmu itu diketahui oleh semua orang dan itu bisa mempermuliakan nama Bapa di sorga. Nangkep ya? Bukan asal berbuat baik. Berbuat baik yang ketika kita lakukan itu inspirasinya, motivasinya, kekuatannya itu datangnya dari firman dan pada akhirnya buah yang dihasilkan itu adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan nama kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sumbernya firman. Oke, next ya. Yang kedua hikmat Allah. Nah ini seru saudara. Kalau yang pertama firman itu adalah sesuatu yang sudah baca, sesuatu yang memberikan rema, sesuatu yang sudah dengar melalui khotbah, sesuatu yang telah direkam, diterima oleh otak kita, baik kiri maupun kanan, itu kemudian menginspirasi kita untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan kita, gaya hidup kita. Tapi hikmat Allah ini melampaui semuanya itu, yaitu apa? Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga. Tidak pernah kita lihat dengan mata. Bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Sesuatu yang tidak ada di otak kita. Sesuatu yang belum pernah kita alami, kita baca, kita lihat, kita dengar. Sesuatu yang memang sungguh-sungguh fresh from the heaven. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan yes. Ini tidak ada nih. Segala pengalaman hidup, pengetahuan, baca buku, baca firman semuanya. Tiba-tiba Tuhan kasih tas. Hikmat Tuhan turun. Sesuatu yang memang dia berbicara pada waktu kita menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu. Di setiap musim hidup kita butuh hikmat. Bukan cuma sekedar pola pikir kita. Sesuatu yang datang dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, saudara lihat. Selain kita butuh firman yang terus kita baca, kita renungkan siang dan malam. Yang mengubahkan pola pikir kita, membangun sebuah keintiman karena kita love God. Bukan cuma sekedar know God. Tapi kita sungguh-sungguh juga bisa love God. Saudaraku dikasihi Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup kita, tidak bisa cuma ngandalin otak. Kita akan mengalami ada satu keadaan di mana kita akan mengalami bahwa semua yang kita pelajari, semua yang terekam di otak kita, semua yang jadi sesuatu yang sudah masuk dalam memori otak kita dan terekam dengan memori otot kita, brain memory, diterjemahkan ke muscle memory, itu ternyata juga terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita butuh sesuatu yang memang datang dari Tuhan. Secara langsung namanya wisdom, hikmat Allah. Amin. Dan yang ketiga,
kuasa supranatural. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tadi kalau kita sempat dengar perkataan dari gembala senior kita, maka di bawah bumi juga. Semua ada di tangan Tuhan. Dan itu yang diberikan ke Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, dengar baik-baik, ini this is good. Hidup berjalan dengan Tuhan, hidup melakukan kehendak Allah, ya, itu akan selalu dipenuhi dengan perkara-perkara supernatural yang tidak masuk akal. Sesuatu yang amazing, sesuatu yang kita tahu, wow, ini bukan dari dunia ini bukan dari kekuatan manusia, ini datang dari Tuhan sendiri. Karena kita tahu kita tidak mampu, karena kita tahu kita terbatas, karena kita tahu ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia, ini pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah itu sebabnya Stephen Covey itu katakan begini, menyangkut pola pikir. Begin with the end in mind. Mulailah dari bagian terakhir di dalam pikiran kita. Itu yang dilatih oleh Roh Kudus. Untuk kita berpikir endingnya kita mau apa ini. Kita breakdown sampai saat ini. Kalau misalnya begini, endingnya aku kalau mati masuk surga. Oke, that's good. Kalau mati masuk surga, oke, sekarang mau bikin apa nih? Di breakdown, sekarang mau bikin apa supaya endingnya tercapai? Oke, endingnya aku kepingin pada waktu aku menutup mata di bumi, pasti aku membuka mata di surga dan itu tidak perlu lagi aku pertanyakan dan aku kejar-kejar. Tapi yang aku inginkan adalah selama aku hidup di dunia, aku menyelesaikan kehendak Allah. Oke, that's good. Itu sebuah kerinduan yang indah luar biasa dan itu yang benar. Ya, saudaraku dikasih itu makanya jangan buru-buru mau pulang ke sorga. Belum selesai kerjaannya jangan buru-buru. Kita sorga itu luar biasa, di dunia ini menderita air mata. Aduh di sorga itu indah, bahagia selamanya. Seneng kalau di sorga, betul enggak? Bisa bayangin sorga begitu indah, bisa? Rasanya kepingin ketemu surga, apalagi yang banyak mengalami masalah, persoalan. Waduh Tuhan, aku membayangkan surga indah. Tapi tidak ada yang mau didoakan berangkat duluan. Bilang sama sebelahmu, jangan buru-buru pulang surga. Kerjaan belum selesai. Bilang sebelahmu, kerjaan belum selesai. Yang setuju katakan yes. Ya, nah saudaraku itu sebabnya kalau kita mau pada endingnya kita bisa mencapai garis finish, kita selesaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita bisa berkata, it is finished. Sama seperti Yesus katakan di atas kayu salib, tetelestai. Saudaraku dikasih Tuhan, ya, bukan cuma it is finished saudaraku, tapi dia katakan semua tugas sudah diselesaikan. Dia kan datang ke dunia ini kan ada tugas. Menyelamatkan saudara dan saya. Ada tujuannya. Bukan cuma sekedar mencapai garis finish selesai. Tapi dia, it is done. Bukan cuma it is finish. Tapi it's done. Sudah selesai. Sempurna. Demikian juga saudara dan saya. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu selesaikan. Hanya dengan penyertaan Roh Kudus kita bisa melihat perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hanya dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus kita bisa mengalami, punya kesempatan untuk melakukan perkara-perkara supernatural. Kekristenan kita, dengar baik-baik ya, kekristenan kita bukan cuma Kristen biasa-biasa saja. Terlalu naif kalau kita cuma kepingin jadi orang Kristen biasa. Sebab yang pertama, kita punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, hidup cuma sekali di dunia ini. Yang ketiga, kalau semua selesai, kesempatan juga habis, kita tinggal masuk sorga dan that's it, selesai. Ya, di sorga sukacita nyanyi, wah bergembira, wah luar biasa selamanya. Saya mau katakan begini, minta maaf kalau saya salah. Serunya, denger ya, serunya itu kalau di dunia ini, saudara. Ngerti ya? Serunya tuh di sini. Kenapa? Wah kita ngadepi tantangan. Kita ngadepi tipu muslihat iblis. Kita ngadepi destruction yang ada. Kita ngadepi yang saudaraku yang namanya
Waduh, perasaan yang naik turun menghadapi lembah, menghadapi bukit-bukit masalah, persoalan saudaraku. Wah itu berdarah-darah, air mata, susah, seneng, bisa ketawa, bisa nangis. Di mana itu? Di bumi. Serunya itu di sini. Waktu kita bisa mencapai dan kita berkata, it's done, it's finished. Wah itu benar-benar yes. Sukacitanya luar biasa. Mahkota pasti kita terima, itu urusan gampang, itu urusan Tuhan sudah. Bukan urusan kita. Tuhan yang sediakan upah, itu urusan Tuhan. Urusan kita apa? Selesaikan apa yang menjadi kehendak Allah di bumi ini. Amin. Nah itu hanya bisa terjadi dengan 3 hal tadi. Isi penuh otak kita, hidup kita, keseluruhannya, bejananya dengan semua hal itu. Firman, hikmat Allah, kuasa Roh Kudus, itu akan menolong kita menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. And at the end, dan pada akhirnya, dengan segala hormat, saya minta Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Oke, puji Tuhan. Kolose pasal 1, ayat 16 dan ayat 19. Ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber otoritas kita. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak, dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Katakan amin. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sumber otoritas kita, kepala gereja. Haleluya. Tuhan terima kasih buat apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Meteraikan dalam hati kami, berikan kami hikmat ya Roh Kudus untuk kami mengerti, paham dan kami bisa melakukannya. Kiranya segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang saya akan menyampaikan pengumuman. Khusus untuk Rockman, besok hari Senin jam 18.30 kita ada acara dengan Pak Ishak Latif di Beramat Ishak Tulus. Oh sorry. Minta maaf. Sama-sama Ishak. Yang akan kita adakan di MRC. Sekarang kita akan melakukan doa persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, kami ucap syukur. Memberkati Pak Ishak Tuhan, memberkati dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, memaksimalkan hidup kami, mengaktifkan Roh Kudus yang ada, yang sudah Tuhan taruh dalam diri kami, untuk kami terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kami. Semuanya kami melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan Tuhan, kami percaya semua berkat datangnya daripada Engkau. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengembalikan dengan sukacita. Engkaulah gunung batu kota benteng dan keselamatan kami. Engkaulah dasar hidup kami. Kami mau berjalan hanya bersamamu Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan setelah keluar dari ibadah ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, ada teman-teman kami yang nanti akan menyambut Bapak Ibu Saudara.
Adakah? Oh haleluya. Nah, puji Tuhan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan Yesus adalah sumber otoritasmu, telah menaruh otoritasnya di dalam hidupmu, sehingga pikiranmu diubahkan sesuai dengan pikiran Kristus. Nah, engkau punya kemampuan untuk bertindak, untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dan menjadi terang dan menjadi garam, membawa perubahan, membawa influence di dalam kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjamu, diberkatilah seluruh keluargamu. Dan apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupmu. Engkau dilindungi, engkau dijaga oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupanmu. Semua berkat yang datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan terima, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.